Mengulas bagaimana persiapan laga timnas melawan Jepang, kita akan bergabung dengan analis sepak bola Bung Kusnaini atau akrab disapa Bungkus. Selamat petang Bungkus. Selamat petang Yasir. Kalau kita lihat ini memang bukan laga penentu begitu karena sudah lolos otomatis ke putaran keempat untuk Indonesia. Tapi menurut Anda permainan timnas Indonesia akan seperti apa? Iya, ini ada dua misi yang saya pikir harus dikejar oleh timnas di pertandingan lawan Jepang nanti ya. Yang pertama misi adalah mempertahankan level performa yang sudah terbentuk dalam dua laga terakhir. Artinya pelatih ini kan sekarang sudah mendapatkan gambaran kira-kira tim ini cara main yang ideal seperti apa, susunan pemain seperti apa. Tentu pelatih akan berusaha memaintain performa itu supaya tidak mengulang dari awal membentuk tim ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pelatih juga punya kepentingan untuk mempersiapkan diri menghadapi putaran keempat. Karena kita sudah dipastikan lolos ke putaran keempat dan pelatih harus menilai skuad yang ada sekarang dari 30 pemain yang dibawa ke Jepang ini, siapa yang bisa dipertahankan untuk putaran keempat dan di posisi mana saja yang kira-kira masih butuh penguatan. Karena lawan kita di putaran keempat tentu berbeda dengan di putaran ketiga, jauh lebih kuat. Negara-negara yang kita hadapi nanti kan levelnya lebih tinggi. Ada Irak, ada Qatar, Uni Emirat Arab, sangat mungkin juga ada Oman di sana. Itu tim yang kalau kita hitung head to head-nya hampir semuanya tuh di atas Indonesia. Hampir semuanya tidak ada di mana kita menang lawan mereka dari segi head to head. Mungkin hanya dengan Palestina kita bisa imbang ya. Kalau dengan Palestina ini kita 3 kali main, 1 kali imbang, 1 kali menang, 1 kali kalah. Tapi dengan negara yang lain kita semuanya di bawah mereka. Jepang ini kan kalah dengan Australia. Apakah ini bisa diartikan atau bisa diprediksikan pada saat melawan Indonesia, Jepang juga akan menurunkan sedikit performanya? Ya memang terlihat bahwa permainan Jepang di Australia tidak sebaik ketika Jepang bermain menghadapi Indonesia ya, karena materi pemainnya sangat berbeda. Tidak ada nama-nama seperti Minamino dan lain sebagainya ya. Bahkan pemain senior yang dibawa ke Australia seperti Wataru Endo atau Kubo juga tidak dimainkan sejak awal. Kubo baru masuk di babak kedua. Jadi Jepang memang sengaja menyiapkan pertandingan melawan Australia dan kemungkinan juga lawan Indonesia sebagai kesempatan untuk mengukur skuad. Apakah di Piala Dunia nanti pemain-pemain yang ada sekarang ada yang masih bisa dipertahankan atau ada yang harus diganti dengan yang lebih baik. Itu sama dengan tujuan kita di pertandingan lawan Jepang besok untuk mengukur persiapan ke putaran keempat. Kalau Jepang mikirnya untuk persiapan ke Piala Dunia. Jadi memang lawan Indonesia nanti nama-nama yang saya bilang tadi Kubo, Endo mungkin tidak diturunkan juga sejak awal. Tapi masih ada beberapa pemain yang sangat baik ya yang saya pikir tetap menjadi pemain-pemain yang berbahaya karena pemain pelapis Jepang ini rata-rata juga banyak yang main di luar. Ada yang di Sparta Rotterdam, ada yang di Next Nijmegen, ada yang bermain di Jerman juga. Banyak rata-rata bermain di Eropa dan ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Meskipun lapis kedua tapi tidak bisa dianggap remeh begitu, apalagi pertandingan sebelumnya kita kalah telak gitu 0-4. Tadi Anda menyebutkan bahwa ini bisa dijadikan sebagai suatu permainan untuk mempersiapkan di putaran keempat begitu. Nah, menurut Anda sendiri apakah strategi Patrick Kluivert ini juga akan menurunkan seperti Martin Pas dan juga Marcelino yang sebelumnya memang mereka tidak main saat laga melawan pertandingan sebelumnya? Iya, biasanya pelatih itu ketika memanggil pemain biasanya ada tujuan-tujuan tertentu ya. Mungkin tidak semuanya bermain 2 kali di 2 pertandingan yang dihadapi. Tapi ada pemain-pemain tertentu yang mungkin hanya main di 1 pertandingan, di pertandingan berikutnya akan diistirahatkan. Sebaliknya mungkin ada beberapa pemain yang dipertahankan 2 kali bermain tapi mungkin tidak full tim. Nah itu tadi tujuannya kan memang pelatih butuh melihat kekuatan tim secara keseluruhan. Kemarin kan Misilher tidak main, sangat mungkin di pertandingan besok dia akan main. Kemarin kan juga kita melihat beberapa pemain baru masuk di babak kedua dan itu mungkin di pertandingan kali ini akan main sejak awal seperti Kevin Dix misalnya gitu ya. Patinama juga belum bermain sehingga mungkin ada kesempatan pelatih melihat Patinama di pertandingan besok. Jadi jangan terkejut kalau Coach Kluivert melakukan beberapa perubahan susunan pemain, tapi kerangka tim tetap akan dipertahankan. Pemain-pemain kunci ya seperti mungkin Jai Ije, Rizky Ridho, di tengah mungkin Tom Haye, di depan mungkin Ole, mungkin akan dipertahankan. Tapi pemain-pemain di sekitarnya itu biasanya dilakukan sedikit perubahan untuk memberi kesempatan bermain sekaligus mengukur kekuatan tim secara keseluruhan. Termaksud mengukur bagaimana performa dari mereka yang punya catatan bagus ya di pertandingan sebelumnya seperti ada Egy dan juga ada Beckham Putra di sana.
Ya, itu sangat mungkin ya pemain seperti Egy Beckham mendapat menit bermain lagi. Hmm, Tapi jangan berharap langsung sebagai starter ya. Ini biar oke. menjadi wilayah pelatih ya. Karena pelatih tentu akan melihat kondisi dan sekaligus menciptakan keseimbangan. Keseimbangan tidak hanya dari sisi teknis, tapi keseimbangan emosional di dalam tim. Nah ini nih berbicara soal emosional nih ada supporter kita yang juga sudah jauh-jauh ke Jepang begitu untuk memberikan dukungannya langsung kepada timnas Indonesia yang akan berlaga pada Selasa mendatang. Ada Kak Fitri Karlina, selamat sore waktu Indonesia. Selamat sore. Ini Ini selamat petang waktu Osaka. oke, ini langsung ke Indonesia, kemudian tadi kalau kita lihat di media sosialnya langsung menjemput tim pemain timnas Indonesia di bandara begitu. Bisa Betul. diceritakan semangatnya, atmosfernya seperti apa? Benar sekali. Jadi kemarin sempat ketemu juga dengan teman-teman dari Garuda Japan Mhm. dan mereka sudah mempersiapkan tifo dan kalau nggak salah sih kemarin udah sempat ngobrol. Kalau nggak salah tifonya itu sekitar 30 meter. Dan itu mereka sudah mempersiapkan dari 8 bulan yang lalu. Nah, ini kan berarti, apresiasi dan semangat para supporter di sini sudah luar biasa banget, Mas. Dan juga Mhm. tiket itu juga udah habis, udah sold out, udah ludes, palingan kalau memang ada, itu ada beberapa mungkin yang cancel dan itu pun udah second hand. Tapi Mhm. kalau untuk yang langsung beli, itu semuanya sudah diborong oleh para supporter, Garuda Japan semua yang ada di Jepang, dan Mhm. Jepang itu kan luas ya, nggak cuma yang di Osaka. Kemarin ada yang datang dari Tokyo, ada yang datang dari Nagoya, Kyoto, Oita, jauh-jauh bahkan datang Mhm. dan bahkan yang dari Jakarta, termasuk saya. Kalau Dan juga berbicara teman-teman soal yang lain. kalau supporter untuk Indonesia kuotanya berapa, Mbak? Kemarin sih aku nggak sempet ngobrol ada berapa kuota, tapi Mhm. sih, Tribun Selatan itu akan full semuanya dengan, supporter, Garuda Japan. Mhm. Luar biasa ini Garuda Japan nih. Koordinasinya akan seperti apa nih dengan teman-teman Garuda Japan? Karena kan ada juga nih supporter dari Indonesia yang juga ke sana termasuk Mbak Fitri dan juga rekan-rekan. Iya, alhamdulillah teman-teman dari Garuda Japan sangat mengakomodir ya, dan Mhm. apalagi kalau kita sudah tergabung dalam member Garuda, baik itu Mhm. Garuda seluruh dunia bahkan, Mhm. atau member dari Garuda Timur Tengah ya. Jadi mereka sudah komunikasi dengan teman-teman Garuda di Australia juga, Mhm. kemudian Garuda yang ada di Timur Tengah, ada Bahrain, ada Qatar, ada Saudi. Mereka yang mau away ke Jepang itu sangat diakomodir banget kayak gitu. Bahkan teman-teman yang di Indonesia pun sangat-sangat diakomodir untuk masalah pembelian tiket seperti itu. Karena kan di sini pembelian tiketnya itu agak susah ya Mas ya, harus Mhm. punya Japan ID, kemudian harus punya nomor telepon Jepang dan pakai bahasa Jepang juga. Itu sangat-sangat sulit sih untuk mendapatkan tiketnya. Tapi alhamdulillah semuanya diakomodir, Mhm. komunikasi dengan teman-teman Garuda Japan pun juga alhamdulillah baik dan kita kan punya grup juga dari situ bisa komunikasi dan rencananya besok itu kita jam 3 sore kita Mhm. akan berkumpul dulu di depan Stadium Mhm. Suwita untuk kita mengadakan long march. Oke, long march gitu ya. Ya. Ini seru sekali nih. Mhm. Kalau kita lihat tadi kan timnas Jepang latihan, kemudian disaksikan langsung oleh supporternya nih. Kalau timnas Indonesia sendiri ada rencana seperti itu nggak? Nah, ini yang aku juga belum tahu secara mendetail Heeh. gitu. Cuma memang ada beberapa teman yang mungkin, akan datang ke sana, Mhm. seperti itu. Tadi udah, koordinasi juga dengan teman-teman, supporter, "Ya nanti kita, akan usahakan banget untuk datang ke sana." Tapi memang kalau aku sendiri memang biasanya untuk laga latihan, laga-laga yang lebih private lah gitu, yang mereka butuh Mhm. fokus tuh biasanya aku nggak pernah ikut, gitu. Karena aku biasanya gimana ya, mungkin karena wong wedok keibuan gitu loh, jadi kayak nggak tega Yang jelas kan Mbak melihat Fitri kan sudah anak-anaknya bertemu langsung berjuang begitu ya gitu. dengan sejumlah pemain timnas pada saat menyambut mereka di bandara begitu. Iya, jadi, aku hanya menyempatkan waktu kemarin untuk Mhm. menyambut awal gitu ya, dan itu pun aku dari kejauhan aja, nggak berani langsung deket-deket karena kita tahu semuanya, para penggawa timnas kita ini kan habis berjuang di GBK dan Mhm. mereka benar-benar mati-matian banget sampai akhirnya mengunci lolos round 4, seperti itu. Jadi untuk datang ke Osaka ini pastinya mereka udah dalam kondisi yang cukup
lelah, apalagi perjalanan sekitar 7 sampai 8 jam. Hmm. Kemudian mereka tentu harus menyapa para supporter. Itu sebenarnya sangat melelahkan banget untuk para pemain. Baik, Tapi ini jadi salah satu apa? catatan ya bagaimana menjaga kondisi fisik mereka, tapi ada support emosional, support mental yang juga diberikan oleh supporter timnas yang ada di Jepang. Ini yang ingin saya tanyakan juga nih kepada Bungkus, seperti apa nih ya kesiapan fisik, apalagi ini kemudian kesiapan dari mental, karena ini laga tandang begitu di Jepang. Tapi jangan dijawab dulu ya Bungkus dan juga Mbak Fitri, kita akan perbincangkan lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Masih bergabung bersama saya saudara, salah satu supporter Timnas Indonesia, Fitri Karlina, dan juga analis sepak bola Bungkus. Bungkus, kalau kita lihat tadi kalau bermain di tandang begitu yang dikhawatirkan kan soal mental nih, apalagi bukan kaleng-kaleng begitu melawan Jepang. Apa yang menjadi strategi dari Patrick Kluivert yang menurut Anda lihat? Iya, kalau menurut saya Kluivert tidak akan melakukan perubahan secara taktikal ya. 3-4-3 yang kemarin sudah dijalankan dengan baik oleh para pemain akan dipertahankan. Yang akan terjadi adalah perubahan nama-nama pemainnya. Karena memang Kluivert berkepentingan untuk memberi kesempatan bermain kepada mereka yang belum dimainkan, sekaligus untuk mengukur pemain di putaran keempat nanti butuh di posisi apa lagi. Kalau saat ini kan yang sudah terlihat jelas, kita masih butuh penguatan di lini depan. Karena kemarin ketika Ole Romeni mengalami penurunan, Sananta dimasukkan tapi kurang mampu mengubah keadaannya. Kita memang masih butuh pemain depan yang berpengalaman, yang kualitasnya kurang lebih dekat dengan Ole Romeni. Sananta mungkin perlu lebih banyak diberi kesempatan bermain di level usia 23 di timnas U23 supaya ketajamannya meningkat. Nah, sementara kita juga butuh mencari pemain yang bisa mengcover selain Sananta. Ini sektor yang menurut saya saat ini menjadi PR, masih kurangnya alternatif di depan. Di belakang sudah sangat kuat kita. Kiper bahkan punya 2 kiper yang bisa dibilang kelasnya termasuk top kalau di Asia. Di tengah juga kita perlahan-lahan mendapatkan pemain-pemain yang semakin baik ya. Dengan adanya Joy Pulupesi, dengan Ricky Kambuaya yang terus meningkat. Kita punya lini tengah yang kuat sekarang. Tinggal penguatan di posisi striker. Penguatan di sisi striker nih, banyak yang juga berkomentar begitu, pendukung timnas yang menyatakan bahwa Ole kemarin kurang perform karena tandemannya nggak ada nih Marcelino. Jadi mungkin salah satu strateginya adalah pada saat lawan Jepang Marcelino diturunkan. Bisa seperti itu menurut Anda? Bukan hanya tidak ada Marcelino, juga tidak ada Orat Mangun. Karena pada saat melawan Jepang, kombinasi antara Orat Mangun di kiri, Marcelino di kanan, dan Ole di tengah itu kombinasi yang sangat jalan ya. Tiga-tiganya saling mengisi, saling mendukung. Dan ketika pertandingan berikutnya lawan China, kan di sisi kiri berbeda, di sisi kanan berbeda. 2 pemain yang berbeda. Bahkan pelatih Kluivert kan sedikit mengubah cara main, tidak lagi 3-4-3, tapi lebih ke 3-5-2. Di mana Kambuaya bermain di tengah sebetulnya, bersama dengan Joy Pulupesi dan Tom Haye. Di depan hanya ada Ole Romeni bersama Egy. Itu perubahan yang tentu membuat kerja keras Ole ini dibutuhkan ya. Dan Ole agak kelelahan di akhir pertandingan. Terlihat dia agak menurun di akhir pertandingan. Dan akhirnya diganti ya di menit-menit terakhir ya, di babak kedua begitu ya. Iya. Pada saat Ole kelelahan dimasukkan Sananta, tapi Sananta masih kurang menurut saya. Sananta masih kurang, tapi melihat pada saat Beckham Putra masuk ini kan juga cukup mencuri perhatian begitu dengan gocekannya dan juga taktik permainannya. Anda melihat ini akan diturunkan lagi untuk melihat seberapa jauh sih potensi maupun kemampuan dari Beckham Putra ini? Iya, pelatih ketika melihat seorang pemain improve ya penampilannya atau sedang dalam top performance, itu biasanya memberi kesempatan ya untuk memaintain, menambah keyakinan. Jadi sangat mungkin Beckham akan mendapatkan menit bermain lagi, cuma tetap bukan sebagai starter. Karena levelnya sekarang ini Beckham sudah ada di senior, dan di senior dia baru memulai debutnya. Pemain yang seperti ini tentu harus pelan-pelan ya. Istilahnya jangan baru awal menjadi pemain timnas tiba-tiba dikasih main 90, itu nanti akan kaget. Kemarin sudah dimainkan 15 menit, kali ini mungkin mendapat 15 menit lagi atau 20 menit, progresnya tuh perlahan-lahan. Oke, progresnya perlahan-lahan. Saya ke Mbak Fitri. Mbak Fitri, kita flashback sedikit di pertandingan kemarin itu. Pada saat kita menang dengan tendangan penalti dari Ole Romeni. Mbak Fitri deg-degan nggak sih pada saat itu? Banget lah. Semuanya kita kayaknya nggak cuma aku aja ya. Saya juga sih sebenarnya.
ya kan? Supporter baik yang ada di dalam stadium maupun yang ada di rumah dan yang lagi nobar, semuanya pada deg-degan. Karena begitu santainya Oleh mengeksekusi. Kita nggak nyangka bahwa itu ternyata membuahkan gol dan sangat indah gitu dan sangat santainya Oleh. Dan kalau aku membaca juga banyak taktik yang juga tidak hanya segala untuk eksekusinya, tapi taktik sebelumnya juga kan apa namanya kegocek juga kayaknya. Karena awalnya kan yang sepertinya yang akan mengeksekusikan Bang Jai gitu ya, dan ternyata bola dari Bang Jai itu diarahkan ke Oleh gitu. Wah, itu dan ternyata penonton juga ikutan kegocek soalnya. Dan akhirnya membuahkan Jadi hasil yang begitu. Nah, Mbak dan Fitri ternyata sendiri, membuahkan hasil. saya ingin menarik tadi apa yang disampaikan oleh Bungkus bahwa ini menanti pasangan yang bisa bermain bersama dengan Oleh, Tada Darat Mangun dan juga Marcelino begitu. Kalau sebagai supporter nih yang selalu menonton setiap pertandingan, apakah Mbak Fitri juga melihat yang sama? Wah, kayaknya Oleh ini cocoknya disandingkan dengan dua pemain ini nih, sehingga terjadi trio penyerang yang maksimal, trio penyerang yang bagus untuk timnas Indonesia. Iya ya, saya sangat setuju. Saya sangat setuju karena memang dengan tidak adanya, yang terutama tidak adanya Marceng ya kemarin itu memang kita lebih deg-degannya itu lebih gitu loh. Karena tapi dengan adanya kemarin tiki-takanya antara Oleh dengan Egy, nah itu sebenarnya masalah chemistry walaupun baru kemarin itu udah sangat bagus. Tinggal diterusin aja sih untuk pertandingan-pertandingan berikutnya yang ada di round 4 ya kemungkinan besar. Kalau untuk yang nanti di Jepang, kita sih berharap akan adanya permainan yang bagus, duet yang bagus antara Oleh dengan Marceng. Oke, ini kita nantikan sekali lagi, ini tergantung Patrick Kluivert nih nanti akan menurunkan siapa. Betul. Bungkus, Anda melihatnya seperti apa? Ini kan akhirnya ada beberapa pemain Liga 1 yang juga banyak yang diturunkan dalam pertandingan sebelumnya. Ya, ini kan memang komitmen Kluivert ketika dilantik sebagai sebagai pelatih itu kan memang mengatakan bahwa pemain lokal akan menjadi backbone. Dan saya pikir dia memegang teguh janjinya itu ya dengan memberi kesempatan kepada pemain Liga 1. Saya kira kalau Kluivert dan jajaran pelatih lebih sering melihat pertandingan Liga 1, mungkin akan lebih banyak mendapatkan nama-nama lain. Beckham adalah pemain yang menonjol di kompetisi Liga 1 dan akhirnya di timnas pun bisa membuktikan kemampuannya. Begitu juga dengan Egy dan Ricky Kambuaya, itu pemainnya memang sedang menonjol di Liga 1. Jadi kalau pemain sedang menonjol di klubnya, di liga, itu ketika di timnas pun kepercayaan dirinya tinggi. Itu bedanya pemain yang reguler di klub dengan yang tidak reguler di klub. Makanya pelatih itu kadang-kadang menuntut kepada pemain, kalau mau main di timnas, di klub pun harus dapat tempat. Kalau di klub aja nggak dapat tempat, gimana saya kasih kamu kesempatan main di timnas? Itu biasanya pelatih menantang pemain itu seperti itu. Karena memang level permainan di level klub itu akan menambah confidence pemain. Istilahnya gini, dia lebih tajam ininya game feelingnya itu ketika dia rutin bermain. Ketika main di timnas itu bisa lebih cepat beradaptasi dengan sistem, dengan situasi di lapangan. Jadi kita apresiasi Coach Kluivert sudah memberi kesempatan kepada banyak pemain Liga 1. Sayuri juga sedang on fire memang di klubnya. Di Liga banyak 1, ya ternyata on fire ya. Kalau pertanyaan ini pertanyaan ke Bungkus nih, dari semua pemain Liga 1 yang kemarin bermain, siapa yang menurut Bungkus paling mencuri perhatian Bungkus? Menurut saya sih Ricky Kambuaya ya. Saya memang sejak di Liga 1 melihat bahwa pemain ini punya kualitas untuk menjadi pemain yang bisa diandalkan kalau dia dalam grafik permainannya gitu ya. Karena memang pemain itu kan ada up and down-nya gitu ya. Dan nggak selalu pemain itu bisa dalam grafik yang tinggi terus. Ricky kalau dalam grafik yang sedang perform, itu pemain yang menurut saya di timnas itu sebetulnya sangat layak untuk main sebagai starter bersanding dengan nama-nama seperti Tom Hai, Joy Pulpesi. Nah, ini yang saya pikir nanti akan menjadi tantangan ke depan bagaimana Ricky, Yaakob Sayuri, Egy, Beckham juga menjaga levelnya ketika main di liga supaya di timnas pun menjadi pilihan pertama. Oke, tadi kita berbicara catatan soal lini serang, lini depan begitu. Kita ke belakang nih, pertahanan. Di situ ada kemarin kalau kita lihat meskipun Arten pas tidak bermain, tapi Emil Lodeiro membuktikan bahwa dia bisa menjaga gawang timnas dengan baik. Strategi Patrick Kluivert akan seperti apa pada saat melawan Jepang?
biasanya memang pelatih itu kalau sudah melihat kiper dalam kondisi yang bagus, Mhm, itu mencoba mempertahankan gitu ya. Apalagi Emil ini kan baru sekali main, mungkin pelatih akan mencoba memberi kesempatan lagi, apakah mhm, dia bisa menjaga konsistensi. Karena kalau Emil bisa perform stabil, kemudian kita mhm, juga masih punya Martin, itu buat pelatih keuntungan. mhm. Siapapun yang dimainkan itu siap gitu. Jadi ini kan baru satu pertandingan, tentu terlalu dini untuk menilai Emil hanya dari satu pertandingan. Jadi Oke. mungkin kalau menurut saya Clifford akan melihat apakah di pertandingan kedua melawan tim yang lebih kuat, permainan Emil bisa seperti kemarin ketika lawan China. Itu mungkin menurut saya salah satu pertimbangannya. Salah satu pertimbangan, saya ke Mbak Fitri. Mbak Fitri sendiri pada saat pertandingan kemarin, Martin pas nggak main, kemudian yang diturunin Emil, sempat was-was nggak sih? Aduh, jangan sampai nih gawang kita kebobolan. Oh enggak, sangat pede sekali. Tetap pede ya, oke. Bahkan sangat dinanti gitu loh, debut dari Bang Emil. Mhm, Dan ternyata alhamdulillah benar-benar menunjukkan mhm. performanya yang luar biasa, clean sheet, dan kemarin waktu kita menjemput, di bandara, aku langsung sampaikan, "Bang, congrats, clean sheet, good!" Gitu. Dan, itu juga memberikan semangat juga gitu secara mental untuk Bang Emil. Kalaupun nanti diturunkan di laga Jepang, aku sih optimis ya, karena memang antara, Bang Emil dan juga Martin Paes ini Mhm. bisa dibilang 11-12 gitu. Jadi sangat-sangat, pede banget lah kalau untuk di gawang sekarang. Jadi kalau nggak ada Sama-sama Martin Paes, kita temboknya. masih punya Emil begitu untuk menjaga Iya gawang timnas dong, Indonesia. Nah sedikit nih Mbak Fitri bener. terakhir, tadi kan katanya udah menyiapkan tifo, kemudian ada kejutan. Bisa di-spill nggak kira-kira kejutannya apa nih dari Garuda Japan pada saat pertandingan nanti? Iya, semalam juga aku udah ngorek-ngorek informasi kan gitu, Mhm. sama ketua Garuda Japannya gitu. "Iya Mbak, nanti bakal ada, tifo yang sepanjang dan selebar 30 meter dan nanti, salah satunya yang Mbak Fitri duduk di bangkunya itu Mbak Mhm. Fitri juga ikutan koreonya," gitu. Wah, sesemangat itu. Cuma kan aku nanya, "Tifonya apa?" Mereka masih merahasiakan, karena Oke. biasanya Mhm. dari para supporter itu selalu merahasiakan karena ingin memberikan surprise di saat lagi live. Oke, memberikan Baru surprise nanti dan tentu akan saja. menjadi Mhm. pembicaraan setelahnya. Nah ini akan menjadi surprise dan tentu saja kita harap menjadi semangat tersendiri ya Betul. untuk timnas Indonesia yang nanti akan berlaga melawan Jepang. Kita berharap pasti aku yakin Bungkus dan juga Mbak Fitri ingin timnas Indonesia bisa menampilkan terbaik dan juga bisa menang melawan Jepang ya. Ini harapan kita bersama. Amin. Terima kasih Fitri Karlina, supporter timnas Indonesia dan juga Bungkus Naini, analis sepak bola telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.